tak apa-apa sih sampaikan. Oke. Luar biasa ya ini ya. Kok nggak jadi duduk belakang aja. Oh, sorry. Mikir. Oke. Ya. Tadi nggak gugup saya, kok jadi gugup ya? Wow. Oke. Ya. Tadi sudah doa sih ya, sudah doa. Nah, sebelum saya sharing, ya kan, saya dapat sesuatu ya, dapat lagu pada waktu sate ya kan. Hari Kamis saya dapat lagu, dan lagu itu adalah judulnya, sampai lupa saya judulnya apa? Give Me Faith ya. Bisa dibantu dengan kur, kita bisa kita bisa menyiapkan hati kita, ya kan? Kita bisa mendengarkan lagu ini bersama. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita masing-masing melalui lagu ini. Sebelum saya akan sharing. Oke, tolong kur, thank you. Oke, thank you. Ya, dari lagu ini ya sudah banyak yang didapat seharusnya, ya kan.
Jadi saya cuma menambah sharing gitu kan. Ya, luar biasa ya. Tuhan tuh mau kita benar-benar paham. Kalau datang pada Tuhan tuh dengan rendah hati, minta untuk melembutkan hati kita dan minta Tuhan untuk membukakan mata kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi sampai mempunyai iman yang benar. Nah, yang saya dapat ya, iman yang benar itu bukan dari dalam diri kita, tapi iman itu sendiri dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Kalau bukan bersumber dari Tuhan, tidak akan bisa keluar iman yang benar itu. Iman yang dari Tuhan itu yang memampukan kita. Jadi bukan karena dari dalam diri kita yang berusaha, tapi Tuhan sendiri yang memampukan kita, bukan dari usaha kita sendiri. Iman kalau tidak berasal dari Tuhan, kita tidak akan bisa, atau kita tidak akan bisa dimampukan. Nanti ujung-ujungnya kita akan yang menyombongkan diri kita sendiri. Tapi fokusnya adalah iman yang benar adalah dari Tuhan itu sendiri. Pada waktu iman itu benar, sampai nantinya, sampai di endnya, kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah yang negatif-negatif lah, ya kan? Karena kita mempunyai iman yang benar itu. Tadi pada waktu kita pernah khawatir, kita pernah takut, kita pernah apapun yang negatif, perlu ditanyakan, iman kita selama ini apakah sudah benar atau tidak? Nah, poinnya di sana. Untuk selanjutnya saya akan sedikit beberapa sharing gitu ya, saksian dari pengalaman hidup saya gitu kan, dari masalah yang saya alami yang membuat melatih iman saya ini benar atau tidak gitu ya, bersama Tuhan ya. Iman yang benar bisa mengubah hati yang keras. Dengan kondisi keluarga dan dunia ini membentuk saya itu menjadi orang yang keras ya kan ya. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya kenal Tuhan ya, Tuhan melembutkan hati saya gitu kan ya. Oke, keras tapi ketegas, bukan yang keras yang sakar PDW. Saya belajar terus ya kan. Contoh halnya, saya pernah mengalami kepahitan sama keluarga, mau keluar dari rumah. Tapi saya minta Tuhan pulihkan saya Tuhan, dan Tuhan pulihkan saya tepat pada waktunya, dan saya ngerasa itu cepat banget. Karena dulu saya ini orangnya pendiam dulu ya, orangnya pendiam. Jadi kalau orang pendiam itu seringnya dendeman ya, bukan. Orang pendiam itu seringnya mendem, ya kan. Jadi ini mendem dewek, ya kan. Jadi saya belajar untuk Tuhan nggak enak Tuhan, mendem nggak enak, ya kan. Kepahitan nggak enak Tuhan, ya kan. Yang keluar itu juga nggak enak, ya kan. Dan pada waktu saya mau untuk Tuhan pulihkan, itu cepet banget. Kalau kita dewek nggak mau, ya wis, ya kan, beda. Kepahitan, saya pernah mengalami kepahitan sama kontraktor ya, yang tidak membayar saya gitu kan ya. Padahal dia sudah dibayar sama klien saya lunas, saya nggak dibayar, sisanya saya harus cari utang terpaksa karena saya kerja nggak ada modal ya kan ya. Saya nggak ada, dari orang tua juga nggak ada ya kan. Jadi kalau nggak ada ya wis ya, berjuang dewek ya kan. Saya cari utang dan lain-lain untuk bayar supplier dan bayar tukang saya ya kan. Satu titik Tuhan cuma ngomong pada waktu ibadah di Bipro ya, Tuhan cuma ngomong bahwa ini saya sering ngomong kayaknya ya. Tuhan cuma ngomong relakan. Oke Tuhan, aku akan relakan hatiku untuk mengampuni. Itu nggak gampang, ya kan? Kalau uang hilang uang sedikit itu mungkin oke lah gitu ya, tapi masih bisa. Tapi kalau saya ini seumur itu nggak pernah utang gitu kan ya. Utang makannya pasti tak bayar, gitu kan ya. Apalagi utang segini, saya nggak gitu kan ya. Saya langsung bayar karena daripada lupa nggak bayar langsung pasti lupa gitu kan ya. Jadi saya pasti langsung bayar. Nah, yang kedua saya belajar untuk Tuhan ngomong relakan uang itu. Gak gampang, ya kan? Saya ini mengalami kebencian di sini, ya kan? Ya kan? Tuhan ngomong relakan. Sudah singkat cerita. Nah ini yang saya bilang bahwa iman yang benar yang membantu saya untuk merelakan uang yang begitu besar menurut saya, ya kan? Padahal saya kemarin ke Jepang itu, ya kan? Bukan, itu cuma intermezzo, ya kan? Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa memampukan saya untuk merelakan uang sebanyak itu. Itu nggak mudah, tapi hanya Tuhan saja yang mampukan saya untuk saya, it's okay, ya kan? Aku mengambil langkah itu, ya kan? Ini kalau dengan kekuatan manusia nggak akan bisa, karena saya sudah mau menjahati
menjahati kontraktor ini. Saya sudah mau dibantu sama orang untuk apa nama itu? Apa itu? Apa ya? Untuk nodong, apa kok? Bukan nodong. Urusui, apa sih? Itulah pokoknya nagih utang dengan kasar lah kayak gitu kan ya. Ada nama yang lebih keren lah itu, cuma aku lupa ya kan, gitu kan. Tapi enggak, aku enggak mau dengan cara jahat, meskipun pikiran saya sudah jahat gitu kan ya. Tapi saya belajar untuk merelakan dan puji Tuhan. Saya bisa merelakan itu. Itu enggak gampang. Oke, singkat. Karena saya akan banyak kesaksian, jadi saya singkat-singkat. Kalau mau panjangnya nanti lewat FA ya. Kalau anak FA aku gitu. Oke, yang kedua, iman yang dari Tuhan bisa merubah karakter kita seperti karakternya Tuhan. Contohnya ya, lebih bisa tahan emosi, lebih bisa bersabar, belajar mengerti orang tua daripada nuntut terus untuk orang tua itu berubah, ya kan? Dan bisa ngertiin kita, ternyata hasilnya berbeda dan lebih damai. Jadi saya selalu nuntut, aku kayak gini salah orang tua, ya kan? Kalau orang tua nggak gini, aku nggak kayak gini. Wes nonton doa aku nanti. Sorry ya, bahasa Jawa. Ada yang perlu bahasa Inggris mungkin? Enggak kan? Saya juga nggak bisa soalnya ya. Ya, bisa bahasa Jawa kan? Karena bahasa Jawa itu enak banget gitu. Dapat feel-nya ya kan? Seperti itu ya. Jadi kayak aku belajar untuk menerima gitu kan. Pada waktu aku deketan itu kan. Pada waktu aku belajar untuk oke Tuhan, aku akan belajar. Meskipun wangel gitu kan ya. Aku akan belajar Tuhan untuk menerima orang tuaku hari demi hari. Karena tinggal serumah kan ya. Kalau tinggal nggak serumah lebih gampang ya kan. Ini tinggal serumah. Jadi aku belajar untuk menerima, mengerti orang tuaku, mengerti keluargaku, dan hasilnya beda. Saya nggak pernah menuntut, saya istilahnya tambah kayak apa ya? Oke, apa yang bisa aku bantu? Apa yang aku bisa kasih? Beda. Nah itu iman yang dari Tuhan bisa merubah karakter kita seperti karakternya Tuhan melalui proses ya. Ini kesaksian saya cuma setiap momen cuma berapa detik ya. Prosesnya bertahun-tahun ya. Kalau tak cerita sekarang kita bisa makan tidur di sini ya. Oke, jadi nggak usah. Terus saya kalau sudah maunya ya karakter saya ini ya. Mungkin kalau nggak enak, nggak jadi nyinggung gitu. Saya kalau sudah maunya ya, saya itu berusaha untuk tidak. Saya tuh berusaha untuk itu sampai terjadi. Kemauan saya itu keras. Saya berusaha sampai jendok. Kalau enggak, oke, aku akan stop, misalnya gitu kan ya. Contohnya simpel lah. Aku mau nonton hari ini, pengen nonton gitu ya. Aku tak usah hujannya tak terobos ya gitu kan. Sampai mentok gitu kan. Kalau baru sampai kayak iso banjir, oh ya wes di rumahnya. Jadi sana kayak berusaha seperti itu. Tapi pada waktu saya mengerti ada beberapa hal yang itu nggak baik, kurang benar gitu kan ya. Ngapain kamu maksa gitu kan ya? Saya belajar untuk oh ya Tuhan, itu nggak gampang ya, itu sudah kebiasaan gitu kan ya. Saya sudah kebiasaan kan, jadi kayak oke, aku akan di rumah, kok enak gitu ya kan. Padahal sembayang ya kan, mau makan ini, mau ini gitu kan, me time gitu kan. Tapi pada waktu sudah di rumah aja, itu nggak enak. Tapi pada waktu kita bisa belajar itu ya, menjadi lebih baik itu kan. Oh ternyata ya enak juga di rumah ya. Sekarang lebih enak di rumah, lihat YouTube gitu kan ya. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa Tuhan ubahkan. Dan kuncinya adalah iman yang benar, dan yang kedua kita mau atau tidak. Itu. Nah, iman yang benar yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tidak ada ketakutan yang berlebihan. Tapi kita manusia, kita pasti akan refleks, akan mengalami kekhawatiran, ketakutan pasti. Tapi yang saya mau garis bawahi, apakah kita sampai depresi? Apakah kita sampai takut beneran, sampai mules? Kayak kemarin saya sampai asam lambungnya naik gitu kan ya. Iki apa iki kok pecut-pecut gini, padahal gak makan rujak gitu kan ya. Gitu. Oh ternyata asam lambung naik. Gak ada apa-apa Mas. Nanti itu kalau ada waktu baru aku tak sharing ya. Ini mengejar waktu ini. Oke, contohnya ya. 2 bulan tidak bisa bayar KPR. Saya ngalami tahun lalu ya, berapa bulan yang lalu saya tidak bisa bayar 2 bulan KPR, ya kan? Saya berusaha tenang, ya kan? Jadinya Tuhan yang besar, ya kan? Saya berusaha tenang, gitu kan? Yang hanya tahu cuma Tuhan. Kekhawatiran saya dalam hati ini seberapa, gitu kan? Tapi di
ketok mata gini, saya berusaha tenang gitu kan, saya berusaha percaya sama Tuhan. 2 bulan saya nggak bisa bayar, saya masih bisa tenang, ya kan, karena belum ditelepon, ya kan. Pada waktu 2 minggu lagi, bulan ketiga, ternyata saya belum bisa bayar, saya mulai ditelepon dan ngomong, saya tahunya kalau 6 bulan baru dilelang rumahnya, ya kan, ya masih ada waktu, masih jauh, ya kan. Jadi tenang aja gitu kan ya. Tapi ternyata 2 minggu lagi orang BR-nya bilang, Bu, ini kalau ibu nggak bisa bayar bulan ketiga, rumah akan dilelang langsung, atau yang kedua dilunasi. Ki gak beres gitu ya. Ya dong, wes tahu kalau nggak duit, pilihan kedua dilunasi, ya dong, nggak mungkin gitu ya. Gitu. Oke. Terus dari situ, nah kita tahu kan, semua itu Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Saya tidak bisa bayar 2 bulan lebih. Ini bisa dibilang tepat pada waktunya? Tidak tepat dong. Misalnya kalau tepat, saya bisa bayar itu tiap bulan, ya kan? Di situ saya belajar lagi, Tuhan, aku tetap percaya sama kamu Tuhan. Karena sebelum ini saya juga belajar, meskipun dalam kondisi nggak enak pun, saya percaya itu yang terbaik buat aku. Sekarang di depan mata saya nggak akan lihat, nggak enak kok pasti, ya kan? Makan Indomie yang saya makan Indomie. Saya makannya lebih sedikit gitu ya, bukan karena diet, karena ya ngirit gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau positive thinking, bersyukur ya kan, akhirnya bisa diet, selama ini nggak bisa gitu kan ya. Nah, saya belajar lagi, kondisi kita tidak ditentukan dari pada waktu enak Tuhan itu sertai, pada waktu nggak enak iblis yang enggak. Tapi Tuhan mau ngajari sampai detik ini, pada waktu nggak enak pun itu yang terbaik buat aku. Nah, aku ini orang suka tantangan gitu kan ya. Pada waktu ditantang, saya berusaha untuk positive thinking. Tuhan, apalagi gitu kan. Saya nantang Tuhan, apalagi yang kamu ajarkan buat aku? Apalagi Tuhan yang mujizat yang kamu adakan buat aku gitu kan ya. Seperti itu. Tapi Tuhan kuatno aku, jangan sampai aku jatuh gitu kan. Karena kalau aku sudah ngomong kayak gitu, itu lumayan masalahnya. Nah, ya kan. Jadi pada waktu ini padahal sesuai firman kan, Tuhan tepat pada waktunya, ya kan. Tapi yang satu hal yang aku dapat ya, ternyata tepat pada waktunya itu bukan seperti pemahamannya kita. Ya kan? Kalau kita ngomong tepat pada waktunya itu merit sebelum sebelum umur 30, ya dong. Kalau tepat pada waktunya, Tuhan akan kasih anak kalau habis merit 1 tahun paling nggak harus Tuhan kasih anak 1, ya kan? Itu tepat pada waktunya semuanya, ya kan? Nah, tapi saya belajar satu hal dari masalah yang saya alami. Ternyata tepat pada waktunya itu bukan seperti pemahamannya kita. Ternyata tepat pada waktunya itu menurut Tuhan, bukan menurut kita. Bukan kita yang jadi Tuhannya. Iya, saya sering jadi Tuhan gitu kan ya. Sampai saya ditegur sama anak MA saya gitu kan ya. Sering kali kita yang ngatur Tuhan. Nah, contoh dari kasus ini, saya cuma berharap dari proses yang kemarin itu ya, saya tuh berharap cuma satu klien deal lah guys, cukup buat bayar 1 bulan gitu kan ya. Nanti berusaha lagi, pokoknya paling nggak sampai dilelang lah, seperti gitu kan, ya kan. Tapi caranya Tuhan beda. Saya nggak habis pikir, ya kan. Saya cuma misalnya pasrah, fokus sama Tuhan tuh kayak apa sih, ya kan. Ternyata ya, dalam 1 hari sebelum 2 minggu itu, jadi pada waktu itu saya mengalami sedikit khawatir, ya kan. Ternyata masih lelang ya toh. Jadi doa harus lebih giat mana gitu kan ya. Terus beberapa hari, ya kan. Beberapa hari itu saya ngalami dalam 1 hari klien saya deal. Dan beberapa klien itu transfer, fee design dan lain-lain. Itu jarang terjadi. Saya dihargai fee design seharga itu. Karena siapakah aku ini? Saya Julian Yong Interior. Bukan? Iya kan? Ada caranya Tuhan sendiri. Dalam 1 hari saya bisa bayar 2 bulan itu langsung. Sudah kan? Puji Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Manusia khawatir, Tuhan 2 minggu mana ini harus bayar mana? Ya apa? Khawatirnya muncul. Nah ini, saya kan kemarin kayak di Yanata kemarin kan belajar kan untuk punya mindset yang benar ya kan. Saya belajar untuk, sudah, enggak Tuhan, aku akan percaya deh kamu. Aku enggak mau khawatir. Ini aja sudah luar biasa gitu kan ya.
mosok mau ini lagi aku masih khawatir. Enggak Tuhan, aku percaya di kamu, ya kan. 2 hari setelahnya saya dihargai lagi untuk video set, dan saya nggak nyangka saya bisa dihargai seperti ini. Karena itu klien lama saya, padahal dia dulu bilang bahwa kerjaan saya ini kurang bagus gitu kan, kurang rapi gitu kan ya. Itu padahal dulu saya buat toko, ini mau buat rumah, berarti njaluk sing sempurna gitu kan ya. Waduh, ngeri ya kan. Tapi ternyata dia cuma mau desain aja. Loh kok iso ya dia kembali ya? Aku ya bingung gitu. Padahal kita sudah lama nggak kontak. Dan dia nggak nawar, dan dia DP langsung, dan saya langsung masukkan sebagian buat ini KPR rumah. Nah, saya belajar banyak. Tuhan terima kasih. Saya mau belajar benar-benar fokusnya di kamu, bukan di berkatmu. Karena saya sampai sini ya, saya juga nggak tahu ya, saya perlu ngomong atau enggak gitu ya, karena agak lucu mungkin ya. Kalau lucu ketawa nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya sudah menyiapkan hati saya gitu kan ya. Saya sudah nggak kepikiran untuk kerja ini untuk kaya, untuk saya bisa ke Jepang dan ke Italia gitu kan ya. Saya kepengen kayak gitu ya. Saya sudah nggak ada kepikiran untuk kaya. Tapi apa Tuhan yang kau buat aku sedemikian rupa ini buat apa? Tujuanmu itu apa? Nah, itu yang saya mau pegang. Kayak ini gampang ya ngomongnya ya. Aku tahu ini nggak gampang. Tapi aku percaya Tuhan, kau sudah membuat aku seperti ini, dan aku akan menyiapkan kapasitas sebesar mungkin gitu kan ya, untuk aku bisa menjalani bersama engkau, ya kan. Saya mau lihat saat akhir tahun lalu ya, ngeri sih. Saya dapat klien tuh kurang lebih bisa sampai 1 tahun ini saya bisa tenang. Itu yang membuat saya tenang, ya kan. Tapi Tuhan ada cara sendiri, ya kan. Tuhan tuh mau memberkati kita gampang. Tuhan itu mau mengubahkan kita gampang. Tapi Tuhan tuh mau, hati kita ini sudah siap gak sih untuk terima itu? Kalau belum siap, kita akan diproses terus sampai kita benar siap. Nah, saya ada ketakutan, mateng Tuhan, mateng ini masuk kliennya kok kayak gini-gini itu, terus ada tambahan lagi gitu kan ya. Ini kalau semua di awal bulan, siapa sih yang tak tolak nanti ini? Nggak enak ini. Ada yang sudah masuk desain, ada klien lama dan lain-lain. Ya apa Tuhan? Mana sih mau tak tolak? Gak enak. Wih, gitu aku gak enak hati. Padahal belum terjadi. Aku gak enak hati. Ya karena semua kenal ya gue. Teman sepelayanan, klien lama sih aku dianggap ADE gitu ya dong, tapi nawar gitu. Ya kayak gitu kan. Terus banyak hal ya, klien yang ini dan lain-lain. Yang tadi yang cuma desain, ternyata dia mau buatkan di saya 1 rumah. Sampai nolaknya halus. Loh kok bukannya kapan jadi aku cuma mau desain tok kok. Sungguhan tak bohong gitu kan. Tak coba 1 kamar sih kalau kok puas baru aku lanjut. Aku nggak akan ngambil semua gitu kan. 1 persatu. Nah, terus singkat cerita, ini aku ngomong kan bahwa saya sedikit cerita ini padahal ini nggak ada dalam prolog saya. Ini sudah jam berapa ya? Kurang berapa menit? 7 menit, wih cepat ya ampun, oke. Nah, singkat cerita ya, awal bulan saya ini percaya banget Tuhan itu mengatur sedetailnya hidup saya. Kalau Tuhan mengatur hidup saya dengan detail, seharusnya mengatur hidup Anda, kalian juga detail. Cuma bedanya, kalian merasakan itu atau tidak? Kenapa kalian tidak merasakan? Karena mungkin pada waktu itu kalian lagi tidak dekat sama Tuhan. Balik-balik intinya adalah saat teduh. Pada waktu hubungan kita baik sama Tuhan, ya dong, kita kenal banget Tuhan kita itu yang seperti apa, ya kan? Bukan fokusnya di berkat dan lain-lainnya gitu kan ya. Itu akan beda hidup kita, pasti akan beda. Singkat cerita, awal bulan ya dong, yang ada teman-teman baik saya 1 rumah molor, ya kan? Belum hari rumahnya, puji Tuhan molor. Aku nggak doa loh ini, aku bukan doa enggak gitu loh, ya kan? Wah kayaknya nggak mungkin selesai ini awal bulan, ini kayak masih berapa bulan. Tapi saya nggak meremehkan, ya kan? Jadi siapa yang cepat itu yang dapat, gitu kan? Jadi yang cepat saya kerjakan, gitu kan? Terus ada yang sudah saya buat penawaran harga dari tahun lalu, gitu kan? Kurang lebih awal tahun ini. Waduh, ini kalau sudah kayak gini, ini kan saya dapat dari arsitek kan 1 rumah. Kalau ini sudah tiwas bisa kasih harga, mau tak batal no, sakno kan.
dia mau cari orang lagi siapa gitu ya, orang sub gitu ya, seperti itu. Ya wis lah, singkat cerita ya, Tuhan tuh bisa atur sedemikian rupa gitu kan ya, gitu loh. Bisa atur sedemikian rupa. Ada yang klien lama aku tuh sampai nggak wani tak follow up ya. Nanti tunggu aku dikejar aja, baru aku tak follow up gitu kan ya. Jadi saya fokus yang ada di depan dulu. Nah itu singkatnya seperti itu. Ya, oke. Lanjut. Iman yang benar, yang dari Tuhan itu yang membuat kita bisa percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Iman yang benar, yang dari Tuhan itu yang membuat kita bisa percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Dan ada kekuatan untuk melakukannya. Contoh, saya sudah tinggal di rumah ini hampir 4 tahun ya. Saya dulu disuruh Tuhan untuk beli rumah buat keluarga saya dan saya untuk tinggal. Karena selama ini saya kontrak, ya kan? Ya kan? Pada waktu saya beli rumah ini, saya merasa itu dari Tuhan, tapi saya masih gak berani karena saya kontrak rumah aja pusing gitu kan ya, untuk lanjut kontrak dan lain-lain itu pusing, untuk gaya hari-hari itu juga ada apa ya, ada momennya lah untuk pusing gitu kan ya. Ini mau nambah nyicil KPR tiap bulan, wis nggak masuk akal lah, wis. Kalau dipikir manusia nggak masuk akal. Tapi aku belajar, kok kayak ini dari Tuhan sih gitu loh, ya kan? Tuhan ngomong dengan damai sejahtera dalam hatiku, katanya dari Tuhan. Wis coba jalan, ya kan? Nah itu balik lagi, saya ini orangnya berani gitu kan, jalan sih. Kalau salah, yo wis, saya sorry kan. Salah, yowis, bertobat, berubah, melangkau disik. Jangan sampai itu menghalangi kita mengerti apa mau Tuhan, ya kan? Pada waktu saya singkat cerita ya, pada waktu saya bisa beli rumah itu pada waktu saya nggak dibayar kontraktor itu, pada waktu saya korek-korek pada waktu itu, ya kan? Dan saya tidak ada tabungan, ya kan? Tapi step by step ya kan, saya bisa bayar DP, terus harus bayar apa, terus ketambahan asuransi jiwa karena saya obesitas ya, ini bicara soal itu ya toh, kayak gitu kan, nambah loh, kadang kita nambah 4 juta, makanya ayo kita tobat bareng-bareng kok. Tapi jodoh koncoy, nggak apa-apa wis, ya toh. Nah itu kan, kalau saya ceritakan prosesnya, wih itu seru banget. Saya maju mundur, mau beli atau enggak. Singkat cerita saya cuma ngomong bahwa akhirnya saya beli, dan saya 4 tahun ini ya, itu selalu saya saksikan bahwa ternyata ini emang suaranya Tuhan. Dan meskipun saya pernah nggak bisa bayar dan lain-lain, ya kan, tapi endingnya saya bisa bayar. Saya kasih tahu ya, saya nggak bisa bayar kemarin bukan salahnya Tuhan, itu salah saya sendiri. Saya kasih tahu, itu bukan salahnya Tuhan, itu salah saya sendiri. Pada waktu saya nggak di tracknya Tuhan, saya tidak pernah meminta-minta. Itu seumur hidup saya sebesar ini, ya kan, sebesar ini kelihatan nyata kan, ya kan, saya nggak pernah kekurangan. Agak lucu sih ya, nggak ada tabungan gitu ya, tapi saya masih bisa hedon, garis bawahi, harus tobat ini ya, gitu, ya kan, nggak pernah kekurangan. Pada waktu mau betulkan mobil berapa juta, Tuhan sediakan. Mau apa, rumah apa, ada aja. Tapi pada waktu saya tidak di tracknya Tuhan, dan pada waktu saya lagi lengah, ya kan, iblis pakai buat saya ini khawatir dan takut, ya kan. Ya nggak tahu siapa lah itulah, jangan nyalain iblis lah ya, salah saya sendiri, ya kan, seperti itu. Nah itu tadi kan, iman yang benar, yang dari Tuhan, itu yang membuat kita bisa percaya dengan apa yang Tuhan katakan, dan ada kekuatan untuk melakukannya. Nah itu satu hal yang dapat saya bagikan ya, yang kan kita kan nggak akan tahu kan, saya juga nggak audible dengan suara Tuhan ya kan, ini benar dari Tuhan ponda ini kan ya. Tapi yang saya dapat, yang saya percayai ya, kalau hal itu berat bagi saya ya, nggak mungkin ini aku bisa kayak gini ya kan. Tapi dalam hati ada damai sejahtera, ada damai dan tenang. Aku akan lakuin itu, aku akan coba untuk melangkah. Karena yang sering aku alami ternyata itu dari Tuhan. Seperti itu. Tapi terus ada proses ya, nggak selalu saya bisa
nurut sama Tuhan, ada kalanya saya nggak nurut, ya kan? Masalah pasang hidup, itu saya masih belum nurut. Itu pergumulan saya, ya kan? Saya nggak berani melangkah, saya putus. Itu proses saya, ya. Tapi itu sesi nanti lain. Ono apa gitu nih? Apa percikan titik untuk talk show nanti bulan depan, ya kan? Tapi saya juga nggak takut nggak married, ya kan? Bukan saya nggak mau married, ya kan? I'm enough with God, ya kan? Kalau Tuhan nggak merencanakan kita nggak married kok, enggak, ya kan? Tuhan nggak merencanakan kita nggak married. Tapi aku percaya pada waktu masa single saya, aku mau maksimalkan apa yang Tuhan kasih. Aku nggak mau sia-siakan. Karena pada waktu nanti sudah married dan lain-lain, ya kan, sudah punya anak, nggak bisa pelayanan dan lain-lain gitu kan. Pada waktu masih single, ayo, apa yang bisa aku kasih? Aku akan kasih bantuan Tuhan. Oke, puji Tuhannya karena saya ini kerja sendiri, jadi saya bisa bagi waktu lah ya kan ya. Kayak hari ini saya tuh sudah mau kerja tadi kan ya, sudah mau kerja, buka laptop, ternyata diingetin, ayo nyapa buat nanti gitu. Terus nanti pas mau berangkat harus kalau percaya aja gitu guys. Ternyata saya hari ini nggak kerja sama sekali, nggak kerja sama sekali. Saya menenangkan hati dan berjaga-jaga ya kan, gitu ya kan. Oke, lanjut ya. Karena nanti kalau ada sempat saya akan bagikan 2 hal dalam 1 minggu ini yang saya dapat dari Tuhan. Nah, oke, itu ya. Jadi saya percaya kalau hal itu berat bagi saya, tapi saya merasa dalam hati ini ada damai. Aku percaya itu kayaknya dari Tuhan. Aku akan melangkah. Nah, seperti itu. Ya, itu yang saya dapatkan. Nah, dan saya tahu Julian sampai hari ini itu dimampukan dari Tuhan. Bukan karena badan saya besar, bukan karena badan saya yang tinggi, bukan. Karena saya dimampukan sama Tuhan. Kemarin tadi saya tuh buka foto ya. Sebenarnya saya mau masukkan foto saya yang before after gitu kan ya. Tapi nggak usah lah, itu membawa waktu gitu kan ya. Seperti itu ya. Jangan sampai tahu aib saya dulu, bukan aib. Jadi saya tuh orangnya dulu pendiam dan kuper, ya kan. Kalau kalian lihat saya sekarang pede banget gitu ya. Tapi saya juga perlu bertobat sih, terlalu overdosis ini, ya kan. Jadi semua itu Tuhan yang mampukan saya. Kalau nggak karena Tuhan, nggak mungkin saya masih ada di keluarga saya. Karena teman baik saya aja menyarankan saya untuk keluar dari rumah. Teman baik saya menyarankan saya untuk keluar dari rumah. Tapi mati gue, aku sing tuku omah, aku sing metu lah. Kok aku sing soro-soro, katanya ngekos dan lain-lain. Tapi pada waktu tenang, Tuhan ngomong. Dan aku tanya, Tuhan tujuanku apa sih di keluarga ini? Pada waktu saya tahu tujuan saya di keluarga ini apa, itu yang membuat saya, oke Tuhan, aku siap, mampukan aku. Dan saya mampu sampai sekarang. Meskipun saya nggak ada tabungan, meskipun pada waktu saya mungkin ngirit-ngirit dan lain-lain, tapi saya masih bisa ngasih orang tua. Saya masih bisa. Itu yang saya herannya tuh kayak gitu sih. Herannya tuh kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Pada waktu nggak ada uang tapi ya kok masih bisa kasih gitu ya. Itu karena semua itu Tuhan yang mampukan. Oke. Ya, kayaknya sempat nanti. Sudah habis kayak ya. Ya. Akan disungkan masih tahu. Oke, singkat ya. Dalam mempersiapkan buat hari ini ya, saya dapat hikmat yang baru yang menguatkan saya. Jadi saya Kamis pada waktu saat teduh, saya dapat lagu tadi ini, Give Me Faith ya kan. Saya dapat lagu ini dan saya bagikan hari ini, ya kan. Terus hari Jumat saya dapatnya beda, kecut-kecut yang di atas itu, ya kan. Oh ini, kan. Itu saya ngalami ketakutan itu sampai malam seharian, ya kan. Aku ngomong di grup, aku ngomong sama Koyo, doain aku gitu kan. Ini gak enak feelingku gak enak gitu kan. Tolong doakan aku karena gak enak sekolah itu. Saya nggak bisa ngomong, cuma cewek yang tahu ya ini perasaan ini gitu kan. Nah, singkat cerita,
Untungnya saya sambil sama kerja ya sampai malam itu, jadi nggak terlalu kerasa lah. Ya kerasa lah kejutnya ya. Cuma saya berusaha untuk lawan lah ya. Saya berusaha untuk doa, tetap nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Untungnya saya masih bisa tidur, oke tidur. Sabtu tadi pagi, ya itu kan, saya sudah buka laptop, saya mau kerja, ya kan? Sudah buka laptop mau kerja, saya ingatkan untuk saat teduh kan, untuk doa, untuk nyapa buat nanti gitu kan ya. Oke Tuhan, ya toh, oke. Ya wis lah, aku lah bebas sih. Hari ini gak kerja ya seminggu besok kerja gitu kan. Lu lali mana, besok meeting bisa ya toh. Ya wis bikin nanti wis gitu kan. Ya wis. Habis itu aku doa gitu kan. Aku doa. Pada waktu aku doa, kalau hari ini tadi aku dapat lagu apa di Inggrisan terus kan mau. Whole Heart. Betul enggak Inggrisnya? Whole Heart ya. Keliru katanya. Apa cenana aja guyu. Whole Heart. Gitu lah pokoknya, hati yang penuh katanya wis. Intinya itu ya. Kalau salah nanti bisa browsing ya, karena saya nggak bisa Inggris. Saya dapat itu, saya nyanyi, saya menyembah Tuhan, dan saya dapat satu hal. Kenapa kemarin saya takutnya segitu? Iya kan? Saya dapat ini. Saya memberitakan kemuliaan Tuhan, bukan menceritakan kehebatan saya. Saya ini menceritakan, saya ini cerita kebesarannya Tuhan, bukan kehebatannya Julian, bukan. Kalau saya menceritakan kehebatan saya, baru saya harus takut karena saya banyak kekurangan. Terlebih lagi ya, iblis lebih takut kalau anak Tuhan mau memberitakan kebesarannya. Saya menceritakan kehebatan Tuhan yang sempurna. Kenapa harus takut orang lain mencaci maki saya, menghakimi saya? Itu bukan kehebatan saya. Saya menceritakan kehebatan Tuhan. Tapi ini yang saya dapat. Dan itu yang membuat saya, aku semangat. Dan hari ini saya nggak kerja, saya mau berjaga-jaga. Mobil dipakai, ada kekhawatiran, nanti telah datang ya, oke nggak apa-apa. 1 jam sebelumnya aku naik Grab. Wis, menjaga emosi, menjaga damai jarak dan lain-lain. Saya hari Jumat saya diserang, khawatir dan takut. Padahal selama ini ya, saya ini mau sharing itu tambah di stop sampai arah-arah, kepanjangan soalnya. Tapi saya takut banget. Pada waktu sampai aku ngomong ambil di grup, semoga besok sih datang titik ya. Semoga sih datang sing aku kenal kalau jiwa baru. Kayak dulu kan itu. Takut banget. Tapi hari ini saya bisa dapat ini dan itu membuat kekuatan buat saya. Oh iya Tuhan, gila nih yo. Lah kok aku takut? Aku menceritakan kebesaranmu kok. Aku nggak membanggakan diriku, gitu kan? Hebat loh Julian, bukan. Kalian nggak tahu proses yang aku alami. Yang tahu mungkin anak-anak FA saya kan ya, anak-anak FA ya kan. Tapi saya menceritakan kebesarannya. Jadi tema hari ini adalah the right iman yang benar. Susah bahasa Inggrisnya ya. Kepangannya salah. Aku sepede gitu ngomongnya. Iman yang benar, ya kan? Mempunyai iman yang benar yang fokusnya sama Tuhan. Ya kan? Ayo kita punya iman yang benar yang hanya berasal dari Tuhan Yesus, yang pasti mengenal Tuhan lewat saat teduh kita. Jangan meremehkan ya. Ya kan? Saat teduh kita bolong, emang Tuhan tuh baik. Kita bolongnya gak apa-apa lah, ya toh. Gak apa-apa. Tapi ayo kita sama-sama kita belajar maksimalkan hubungan kita sama Tuhan, saat teduh kita, hubungan kita, dan mengerti firman Tuhan ya, merenungkan firman dan ditambahi puasa. Jadi saya mau sedikit, sudahlah ya, cukup lah. Jadi 1 minggu ini sedikit ya Van ya, sabar Van. Oke. Gini, sedikit tentang puasa ya kan. Saya ini sudah lama nggak puasa, nggak tahu kapan terakhir, dan nggak tahu puasa itu apa gitu kan itu, dan takut puasa. Takut capek, takut sakit, terus nggak bisa kerja, terus pusing kan, stres kan, karena kerjaan lagi banyak, segitunya. Jadi mamonnya di kerjaan gitu kan ya. Nah, tapi 2 minggu yang lalu saya diingatkan sama cici ipar saya, Jul, bukan dalam kondisi nggak enak, tok kamu puasa dan doa lebih kenceng. Saatnya ini kamu doa dan puasa, nggak usah nunggu gak enak baru puasa. Nggak usah nunggu kepepet baru kamu puasa dan doa gitu loh. Ayo mulai ya untuk puasa. Dan puasa ini buat apa sih?
Sampai nggak tahu tujuan puasa ini apa. Puasa ini gak buat ada masalah kok dapat solusi. Ternyata bukan itu gitu loh. Terus Tuhan kasih, oh iya Tuhan, sorry gitu ya, lupa gitu, karena sudah lama nggak puasa. Oke Tuhan, aku mau mengenal kamu lebih lagi, ya kan? Aku mau puasa, tolong mematikan kedaginganku ini yang lebih besar dari aku gitu kan. Oke Tuhan. 2 minggu yang lalu, saya sudah ada niat, yang penting niatnya sih loh, tapi nggak kejadian. Gitu, abot ternyata. Abot. Terus niat mau puasa sih gitu. Apa itu ya kabarnya? Oh, gara-gara drakor sih. Terus tidur pagi. Kalau besok aku puasa sakit, tanya nggak bisa kerja, jadi nggak sudah puasa. Gitu. Singkat cerita, Senin ini, minggu ini saya mulai puasa gitu kan ya. Ya kan, mulai puasa, mulai puasa sih gitu. Nggak tahu ya apa, nah itulah. Mungkin saya bisa bilang ini yang dari Tuhan ya. Kalau sing namanya dari Tuhan itu niat tok gak iso gitu aneh. Ya kan? Kalau emang dari Tuhan tuh sampai bisa kejadian gitu kan ya. Hari Senin saya tuh ke proyek di barat dan saya tuh berdiri berapa jam dan itu naik 3 lantai, ya kan? Ternyata saya bisa puasa sampai jam 3 dan itu saya masih kuat walafiat, ya kan? Dan saya puasa sampai keterusan sampai Sabtu, ya kan? Sampai diomongin temenku suruh puasa selama ini katanya. Waduh, ini balik katanya bodiku yang yang masih muda itu kayaknya. Nah, jadi saya bilang bahwa saya percaya kalau saya bisa bilang ya, saya kok bisa rasakan bahwa Tuhan terima kasih ya untuk saya sharing cuma 25 menit, lebih ya Van ya, 30 menitan ini Tuhan mau aku mempersiapkannya itu benar-benar gitu loh. Selama ini kayak bukan meremehkan ya, meremehkan mungkin, tapi yang kedua itu kayak terlalu percaya bahwa Tuhan pasti sertai. Bukan aku yang ngomong, Tuhan yang ngomong, saya gitu kan ya. Tapi enggak, Tuhan tuh bisa atur bahwa untuk mempersiapkan aku benar-benar kuat gitu kan ya. Ya mungkin karena aku akan mendapat serangan hari Jumat itu mungkin ya, yang stres berlebihan itu. Nah itu. Jadi puji Tuhan, iman yang benar adalah iman yang fokusnya sama Tuhan. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Situ kok tangganya. Ya, baik. Shalom. Shalom. Iya, saudara diberkati. Ya, saudara. Malam ini kita berbicara tentang iman yang benar ya. Iman itu kalau mengalami suatu masalah, nah itu baru kita ketahuan saudara ya, dimana respon kita seperti apa ya. Kalau tadi Cucu sudah sharing begitu banyak, begitu panjang ya kan, panjang lebar ya. Nah saudara, respon kita pada saat kita mengalami masalah itu seperti apa? Nah kalau kita mengalami masalah terus kita marah-marah saudara ya, akhirnya masalahnya bukan semakin selesai, tambah semakin besar, tambah semakin rumit ya. Saya ingat waktu saya masih kerja di satu perusahaan di pabrik minyak goreng saudara ya, saya alami masalah yang buat saya itu sangat berat sekali saudara. Saya di sana sebagai purchasing dan saya waktu itu dapat saya pesen satu barang yang di Indonesia tidak ada saudara, harus kembali ke prinsipalnya. Jadi waktu saya diindenkan, waktu barangnya datang, semuanya sudah oke, speknya sudah oke, sudah tanda tangan, user sudah tanda tangan, saya pikir sudah clear. Ternyata masalah saudara. Saya ditelepon waktu saya di luar, saya lagi nyetir, Pak ditolak. Waduh, saya waktu itu saya sempat emosi ya kan semuanya sudah clear dari awal. Nah waktu saya kembali ke kantor, saya langsung ke gudang, kenapa ditolak? Ada salah satu item yang dimana ternyata kita kelolosan. Itu di situ speknya itu, pressure-nya itu seharusnya di atas 2 bar. Kalau di bawah 2 bar itu pada saat dipasang valve-nya nggak bisa buka. Dan waktu itu barang yang datang itu 1,8 bar. User tidak berani pasang. Saya marah waktu itu, sempat mau marah saudara, karena kan sudah tanda tangan semuanya, bukan saya salah, dikembalikan ke saya. Waduh, saya bilang ini kalau saya kembalikan ke supplier pasti tidak mau. Dan waktu saya telepon juga mereka nggak mau karena itu
barang yang tidak umum dijual. Nah, waktu itu kalau saya kurskan ke rupiah itu sekitar hampir 15 juta, saudara. Itu waktu sebelum Krismon, itu harga 15 juta itu besar sekali buat saya. Dan kalau mau rame-rame waktu itu, saudara, saya cuma waktu itu di kantor, saya kembali ke kantor, di meja saya cuma doa, saya duduk dan saya berdoa. Tuhan tolong, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Masalahnya sepertinya buntu buat saya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Disitulah iman kita diuji. Sepertinya Tuhan ngomong, kalau seperti ini apa ya responmu? Apakah kamu seperti orang yang di luar sana rame, ya kan? Buat rame, terus selesainya apa? Tambah rame, tidak ada solusi. Saya berdoa, saya pulang rumah, besoknya lagi seperti itu, tidak ada masalah, tidak ada solusi, semua tidak mau. Tuhan kasih hikmat buat saya, undang supplier, teknisinya ketemu dengan teknisinya pabrik dan kita ngomong bareng gitu. Pada saat kita ngomong bareng, Tuhan kasih hikmat buat saya bilang, Pak, kenapa nggak dicoba? Nggak bisa, secara spek dan semuanya tidak bisa, karena 2 bar baru valve bisa buka. Saya bilang coba dulu, Pak. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong, ini kalau dia buka, ini mujizat. Dan saat itu barang diambil dari gudang dan kita coba semua barang-barang, saudara. Datang semua di pabrik, kita coba. Pabrik itu mesinnya itu sudah hampir 30 tahun, saudara ya. Mesinnya itu, jadi spare partnya sudah banyak yang tidak ada di pasaran. Kita coba, saudara. Dicoba, dipasang, standby. Oke, jalan. Pas mesin jalan, saudara, pressernya dibuka, mujizat terjadi. Valve bisa buka, saudara. Itu tidak akan terjadi, saudara. User saya juga kaget, kok bisa buka? Saya bilang, dalam hati saya bilang, itulah kuasa Tuhan. Amin. Saudara, pada saat saudara jalan buntu, tidak ada jalan sekalipun, itu iman kita diuji di sana. Apakah kita, respon kita seperti apa? Apakah kita akan marah-marah atau kita akan bikin rame dan semuanya bisa berantem? Tapi Tuhan ajarkan kita untuk jadi seorang yang punya hikmat, ya. Alkitab berkata di 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, saya baca buat saudara ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pada saat kita mengalami sesuatu, jadilah tenang dan berdoalah, ya. Jangan kita rame, saudara. Kalau saya pernah, saya dengar dari satu hamba Tuhan, dia katakan, kalau kamu ada masalah, jangan ngambil keputusan. Pada saat ngambil keputusan, pada saat ada masalah dan pada saat titik di mana saudara kita mengalami suatu problem, diam sebentar, jangan ngambil keputusan. Pada saat kita ngambil keputusan, pada saat seperti itu biasanya salah. Dan saya berdoa, Tuhan tolong, dan saya percaya bahwa hikmat yang Tuhan berikan, yang saya dapat itu semua dari Tuhan, ya. Jadi saudara, iman yang seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Ayat yang terakhir, saudara, saya undang pemain musik untuk maju, singer dan song leader. Kita akan selesai. Roma 4 ayat 18, Alkitab berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Abraham ini dikasih janji buat Tuhan, ya kan, untuk keturunannya jadi banyak. Tapi kenyataannya Abraham ini umurnya sudah lanjut. Kalau melihat kondisi seperti itu, pasti Abraham akan berkata, nggak mungkin Tuhan, mana mungkin bisa terjadi. Tapi untunglah Abraham punya iman yang benar, ya. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Semuanya mungkin, kalau Tuhan sudah berjanji pasti terjadi.
Sekalipun itu tidak ada sesuatu yang mungkin kita berkata tidak mungkin, tapi Tuhan bisa katakan mungkin. Mungkin orang berkata tidak ada jalan, sudah jalan buntu, tapi Tuhan bisa buka jalan, ya. Itulah kita yang percaya sama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini bahwa sampai hari ini kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlaku bagi kita semua. Dan Tuhan ajarkan malam hari ini untuk kita punya iman yang benar pada saat kita mengalami sesuatu. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan menguji kita untuk kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.